Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Ar-Rasyid sebagai narasumber di sini untuk profesi sebagai ASN. Menurut saya, bela negara adalah TSPT, yaitu tekad, sikap, perilaku, dan tindakan. Siapa? Yaitu seorang ASN kepada warga negara Indonesia. Penting, karena pelatihan tersebut dapat meningkatkan sumber daya manusia dan juga membuat karakter kebangsaan menjadi kuat dan kepemimpinan yang matang. Menurut saya, tidak bisa menyaring berita dengan baik, terus kurangnya rasa cinta tanah air, habis itu tidak bisa menyaring budaya asing yang masuk, dan yang terakhir, cepatnya perkembangan teknologi di era globalisasi ini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Wahyu Solihuddin. Pada kesempatan ini saya bersama salah satu rekan saya yang bernama Mas Jaka Amrullah dari Trenggalek. Beliau ini merupakan lulusan di Pondok Pesantren di Trenggalek. Baik, pada kesempatan ini saya akan bertanya-tanya tentang seputar wawasan kebangsaan dan upaya bela negara, khususnya dalam bidang agama Islam. Baik, siap Mas ya? Oke, monggo silakan. Apakah suara saya terdengar, Pak? Siap, terdengar. Oke. Ya. Baik. Monggo silakan yang ingin ditanyakan apa saja. Pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah pendapat Anda tentang wawasan kebangsaan dalam perspektif Islam, Bapak? Oke. Untuk menurut saya, wawasan kebangsaan ini ya dalam perspektif Islam itu adalah saling mencintai sesama warga negara yang pertama, kemudian cinta tanah air, dan seperti yang sudah dijelaskan ya dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, mungkin itu bisa dibuat referensi ya dari ayat Al-Quran yang bisa dibaca. Ya. Baik. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, apakah pengaruh agama, khususnya agama Islam, bagi kemerdekaan Indonesia, Mas Jaka? Berbicara tentang pengaruh terhadap kemerdekaan Indonesia ini kan dibuktikan dengan bergabungnya para tokoh Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan, misalnya seperti pahlawan, perlawanan kepada sekutu dan Ika pada tanggal 17 Agustus 1945, Mas ya. Kemerdekaan Indonesia itu kan ya baru saja diproklamasikan. Nah, tanggal 15 September pasca ini proklamasi kemerdekaan tahun 1945 datang lagi persoalan baru, yaitu datangnya tentara sekutu yang diboncengi atau dibarengi dengan nikah. Mereka datang dengan penuh kecongkakan seolah-olah paling berhak atas tanah Indonesia sebagaimana bekas jejahnya. Kedatangan mereka itu tentu saja mendapatkan reaksi dari seluruh bangsa Indonesia. Seluruh umat Islam bergerak kembali dengan kekuatan senjata seadanya melawan tentara sekutu dan nikah yang bersenjata lengkap dan modern. Perlawanan terhadap sekutu dan nikah antara lain dengan taktik perang gerilya, pertempuran arek-arek Surabaya, Bandung Lautan Api, pertempuran Ambarawa, dan lain sebagainya. Cukup, Mas? Mungkin ya, itu ya untuk menjawabnya. Ya, jadi itu perjuangan umat Muslim itu berarti secara kafah, Mas ya, keseluruhan ya? Ya, betul sekali. Oh, ya. Betul. Karena kita juga saya pernah diajarkan di salah satu ustadz saya, yaitu Khulwatun Minal Iman, yang merupakan yang artinya cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Begitu betul ya, Mas? Betul sekali. Ya, Minal iman. Ya. Pertanyaan yang ketiga, Mas ya, ini yang terakhir.
Bagaimana pendapat Anda tentang radikalisme yang mengatasnamakan Islam sebagai media yang digunakan? Contohnya di zaman sekarang ini, khususnya agama Islam, marak terjadi adanya aliran baru yang sedikit menyimpang dengan ajaran. Mengingat agama merupakan salah satu pedoman dalam berbangsa dan bernegara, apakah itu juga dapat berpengaruh nantinya dengan persatuan dan kesatuan? Bagaimana jelasan Anda, Mas? Untuk radikalisme ya ini sangat berbahaya untuk zaman sekarang. Perlu kita pahami, perlu kita ketahui bahwasannya dalam menjaga kerukunan umat beragama, hari ini kita dihadapi dengan tantangan baru yang lebih rumit ya, yaitu itu tadi apa, radikalisme dalam beragama. Paham radikalisme dalam beragama berakar pada paham keagamaan yang dinamis. Dinamis di sini yaitu antara kutub terwalis dan seiring dengan dinamisnya paham keagamaan, kemudian radikalisme itu muncul, Mas, seiring ketika kita kebablasan dalam menyikapi paham keagamaan tersebut. Iya, Pak. Selanjutnya dapat dikategorikan radikalisme menjadi 3 tipologi di sini, yaitu radikal dalam berpikir, kemudian bisa juga radikal dalam berpikir dan radikal dalam berpolitik. Berbicara tentang radikalisme kita ketahui dulu pengertian dari radikalisme ya. Radikalisme sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu radikal dalam pikiran, radikal dalam bertindak, dan radikal dalam berpolitik. Yang pertama adalah radikal dalam berpikir, adalah cara pandang yang menganggap kafir orang yang tidak sependapat dengan mereka. Kemudian yang kedua, radikal dalam bentuk bertindak, dalam radikal dalam bertindak atau berperilaku. Kemudian radikal dalam bertindak berdasarkan teks. Ketika teks berbunyi halal untuk dibunuh, maka tanpa berpikir panjang dia akan melakukannya lebih berbahaya lagi, yaitu radikal dalam politik, yaitu sudah ingin mengganti sistem negara yang telah disepakati. Ini akan sangat berpengaruh dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam penjabaran saya di atas melalui yang sampean lontarkan tadi, sudah jelas bahwa tindakan radikalisme yang mengatasnamakan Islam dapat memecah belah bangsa. Tidak hanya memecah belah bangsa saja, akan tetapi juga dapat menimbulkan kerusakan massal bagi umat muslim dan pada akhirnya dapat memecahkan bangsa. Bagaimana, Mas? Oh ya, sudah cukup jelas Mas Jaka ya. Mungkin cukup itu yang saya tanyakan. Terima kasih Mas atas ilmunya ya. Semoga bermanfaat bagi saya sama-sama, dan bisa saya ya dan bisa saya tularkan kepada rekan-rekan saya. Ya, terima kasih Mas ya. Cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niko Bakhtiaria Nazim. Saya kali ini bersama rekan saya yang bernama Arya Bima Wibisono. Ini saya akan melakukan wawancara dengan rekan saya mengenai seputar wawasan kebangsaan dan bela negara. Oke, langsung lanjut pertanyaan pertama, Mas Bimo. Menurut Anda, apa arti wawasan kebangsaan? Iya, terima kasih Mas Niko. Buku ya, itu wawasan kebangsaan sendiri itu diartikan sebagai konsepsi atau cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, bahkan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan kalau wawasan kebangsaan menurut saya sendiri itu bagaimana sih seseorang itu bisa menempatkan dirinya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam artian warga negara tersebut bisa bersikap atau bertindak itu ke arah hal-hal yang
terkesan menimbulkan dampak baik terhadap lingkungannya. Seperti itu. Sehingga akan menimbulkan keharmonisan, perdamaian, kerukunan dalam lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti itu, Mas Niko. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Mas Bimo nih, seberapa penting wawasan kebangsaan itu dimiliki oleh setiap individu masyarakat di Indonesia? Nah, ini. Jadi kalau seberapa penting ya, menurut saya itu penting banget itu. Karena apa? Supaya kita ini sebagai generasi bangsa Indonesia ini memahami apa yang menjadi jati diri bangsa kita. Masa kita orang Indonesia tetapi kita tidak memiliki rasa-rasa nasionalisme. Karena dengan rasa nasionalisme yang ada ini tentunya akan mendukung kita untuk senantiasa menjadi seseorang warga negara yang berwawasan kebangsaan. Seperti itu menurut saya. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti jangan sampai lupa kepada bangsa sendiri ya Mas ya, seperti itu ya. Ya, bisa diartikan seperti itu. Jadi kalau secara mudahnya kan kita ini orang Indonesia loh, masa kita Iya, nggak tahu bagaimana kita harus bersikap berbangsa dan bernegara kan kalau kita memahami apa itu wawasan kebangsaan kita dapat menghadirkan sikap-sikap yang baiklah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti itu. wah iya, terima kasih untuk Mas Bimo, jawabannya sangat support sekali Oke, ya ini ya. siap. Jadi Terima kasih Mas Niko. kita sebagai generasi muda jangan sampai kita melupakan budaya atau identitas bangsa kita sendiri. Seperti itu ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Bimo atas waktunya yang telah Sama-sama. diluangkan. Baik, saya Nadia Putri-Wadani, saya dari Angkatan 45 Kelompok 4. Di sini saya akan mewawancarai seorang tenaga medis yang berprofesi sebagai perawat di Rutan Kelas 12 Situbondo dengan Kak Stefania Prianti. Halo Kak, selamat siang. Halo, selamat siang. Kakak mungkin bisa diceritakan bagaimana terbelakang kakak sebelum kakak menjadi perawat di Rutan Kelas 12 Situbondo? Baik, halo semuanya. Nama saya Stefania Prianti. Saya asalnya dari Jambi. Saya SD, SMP, SMA-nya di Jambi. Dan saya kuliah keperawatan di Poltekkes Kemenkes Bandung. Dan saya sekarang kerjanya di Rutan Kelas 12 Situbondo sebagai perawat. Menurut kakak, apakah wawasan kebangsaan itu dari segi menurut kakak sebagai seorang tenaga medis? Menurut saya sebagai tenaga medis, wawasan kebangsaan itu cara pandang kita melihat suatu penyakit atau penyebaran penyakit, contohnya kayak pandemi sekarang sih Kak, kayak mungkin. Dan menurut kakak, apakah wawasan kebangsaan itu penting untuk kita pahami sebagai generasi milenial, khususnya sebagai tenaga medis itu sendiri? Kalau menurut saya itu sangat penting ya Kak, karena kita sebagai perawat juga harus aware kepada penyakit yang sedang berkembang di Indonesia ini. Jadi sangat penting wawasan kebangsaan menurut dunia medis. Gitu. Baik, untuk selanjutnya, apakah kakak pernah mendengar bela negara itu apa? Dan menurut kakak apa itu bela negara? Bela negara, kalau bela negara menurut saya Kak, kayak sikap kita, wujud kecintaan kita kepada Indonesia sih, negara kita tercinta. Dan sebagai perawat atau sebagai tenaga medis, hal apa yang telah kakak lakukan sebagai wujud aksi kakak sebagai upaya bela negara? Wujud saya sebagai nakes itu waktu saya lulus dari Poltekkes, saya langsung jadi relawan COVID di Wisma Atlet gitu. Jadi saya jadi perawatnya di sana, membantu merawat pasien-pasien yang terpapar COVID gitu. Kalau boleh tahu Kak, berapa lama kok menjadi relawan COVID-19 di Wisma Atlet? Saya dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Sekitar 1 tahun lah. Dan hambatan apa aja yang kakak temui ketika kakak menjadi relawan COVID itu?
Hambatan yang saya temui itu pasti ya, karena saya selama menjadi relawan COVID saya memakai hazmat Kak, itu 8 jam pakai hazmat, nggak boleh pipis, nggak boleh BAB, nggak boleh minum, nggak boleh makan. Jadi itu sih yang membuat saya agak berat jadi relawan waktu awal-awalnya. Dan hal apa yang membuat kakak menjadi semangat dan kuat ketika kakak menjalani profesi tersebut, khususnya sebagai relawan COVID? Jadi waktu saya awal-awal tuh berat kan ya Kak, pakai hazmat kayak gitu 8 jam. Tapi pas setelah saya merawat pasien saya, melihat pasien saya itu kayak semangat hidupnya tuh kuat dan semangat untuk sembuhnya tuh kuat. Jadi saya juga terdorong gitu untuk terus maju memberantas COVID, terus membantu mereka, merawat mereka, menjaga mereka sampai mereka sembuh kayak gitu Kak. Jadi itu yang membuat saya semangat. Dan mungkin kakak punya pesan yang ingin kakak sampaikan terkait tentang bela negara kepada generasi muda, khususnya sebagai profesi perawat atau tenaga medis. Kalau untuk perawat tetap semangat, kita tetap kerja keras, kita sebagai garda terdepan, sebagai apa ya, pedoman untuk jadi contoh untuk masyarakat di sana, tetap patuhi protokol kesehatan tentunya. Sebagai nakes kita juga harus mengingatkan untuk masyarakat menggunakan masker, cuci tangan, terus jangan lupa vaksin juga, terus edukasi masyarakat. Dan untuk kaum milenial jangan lupa protokol kesehatannya juga diterapkan, karena biarpun pandemi sekarang sudah turun, tetapi tidak menutup kemungkinan ada varian-varian baru yang akan muncul seperti itu. Ya baik Kak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, sama-sama.